Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Anak-anak kelas 8 yang saya kasihi. Semoga pada kesempatan kali ini kalian tetap sehat, tetap bersemangat, dan tentu saja kalian memiliki motivasi yang baru dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, Pak Aris ingin mengucapkan kepada kalian selamat datang, selamat memasuki kelas jenjang yang baru, yaitu kelas 8 buat kalian semua. Jika tahun lalu kalian merasa masih kelas 7 dan kemudian satu semester kalian belajar di sekolah dan semester berikutnya kalian harus berada di rumah karena situasi pandemi, pada kesempatan kali ini kalian tetap merasakan sesuatu yang baru juga karena belum bisa masuk ke sekolah dan memulai tahun pelajaran baru di rumah masing-masing. Semoga dengan kenaikan kelas kalian menjadi kelas 8, kalian tetap memiliki sesuatu yang bisa kalian banggakan, dan tentu boleh kalian syukuri bahwa nilai-nilai kalian yang mungkin dulu jatuh bangun sekarang bisa menjadi lebih baik lagi karena kalian sudah naik kelas. Naik kelas berarti kalian menjadi pribadi yang semakin dewasa dan semakin bertumbuh. Nah, mungkin kalian semua heran kenapa pada kesempatan kali ini Pak Aris nongol di video ini ya. Baik, sebelum kalian Pak Aris cerita lebih banyak, lebih lanjut lagi, silahkan disimak video di depan ini dengan slide yang pertama. Di situ tertuliskan bimbingan konseling. Nah, ada kabar buat kalian semua karena pada kesempatan kali ini, pada tahun pelajaran ini, Pak Aris boleh memberikan diri untuk mendampingi kalian dalam bidang studi bimbingan konseling untuk kelas 8. Jadi untuk 1 tahun ke depan, saya akan mendampingi kalian dalam proses belajar dan juga mungkin menjadi teman, juga menjadi sahabat. Kalau misalnya ada sesuatu yang kalian ceritakan, nanti bisa cerita dengan Pak Aris. Sebelumnya Pak Aris ingin perkenalkan diri dulu dengan slide yang ada di sini. Nah, nama lengkap Pak Aris adalah Nanang Aris Kurniawan. Umurnya 35 tahun, pekerjaannya sekarang menjadi guru dan juga merangkap pustakawan. Kemudian status pernikahannya sudah menikah. Alamat rumahnya ada di Perum Pondok Ranji Lestari, Blok C1B, Pondok Ranji. Hobi ada 3 yang utama. Yang pertama adalah membaca buku, yang kedua adalah fotografi dan juga videografi, sinematografi. Kemudian yang ketiga traveling. Nah, karena yang ketiga ini tertunda karena situasi pandemi, jadi tidak bisa dilakukan, hobinya terbatas. Nah, di bawah itu ada beberapa akun sosial media Pak Aris yang boleh kalian ikuti, dan mungkin kalian ingin melihat beberapa hal, postingan atau apapun, silahkan di follow dan juga dilihat. Dan ada nomor telepon yang bisa kalian gunakan untuk menghubungi Pak Aris kalau ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan, ingin kalian konsultasikan. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Aris ingin menjelaskan bahwa setahun ke depan kalian akan belajar 10 topik mengenai pengembangan diri kalian dalam bidang studi bimbingan konseling. Materi-materi apa saja yang akan kalian terima dan akan kita belajar bersama dalam proses pembelajaran ini. Mari kita lihat. Yang pertama itu topik mengenai Tuhan selalu hadir dalam hidupku. Yang kedua, mengenai norma sosial dan etika dalam masyarakat. Nah, 2 topik ini menjadi sangat penting dalam hidup kalian, khususnya secara khusus kelas 8, karena semakin kalian menjadi naik tingkat atau naik kelas, kalian akan menjadi pribadi yang bertumbuh, remaja yang mulai beranjak, ya. Dan itu penting sekali mengandalkan Tuhan dalam hidup kalian. Jadi kalian akan belajar menyadari bagaimana peran Tuhan dalam hidup kalian. Lalu yang kedua, kalian juga akan belajar mengenai norma-norma sosial dan etika dalam masyarakat. Semakin usia kalian bertambah, maka juga kalian akan mengalami banyak pergaulan dengan orang-orang di sekitar atau masyarakat. Maka kita harus belajar lebih dalam mengenai topik ini, supaya kalian juga tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya adalah cara mengolah dan mengatur emosi. Nah, topik ini banyak sekali menjadi menarik karena seringkali, apalagi dalam situasi pandemi seperti ini, kalian juga pasti banyak mengalami kesulitan dalam mengatur emosi, entah emosi marah, entah sedih, entah gembira, dan seterusnya. Maka
dalam situasi-situasi yang tidak nyaman, kalian akan belajar dalam bimbingan konseling nanti bagaimana cara mengatur itu supaya kalian merasa nyaman ketika mengalami situasi sulit atau mungkin mengalami kemarahan. Nah, yang keempat, kita akan belajar bagaimana memahami cara kerja pikiran. Karena semakin kalian dewasa, semakin kalian bertumbuh, maka kalian akan belajar bagaimana mengelola cara berpikir, mengelola logika, mengelola intelektualitas kalian dengan benar. Jadi kalau seandainya dalam situasi-situasi yang tidak mudah, kalian boleh belajar keluar dan berpikir secara kritis, kemudian menemukan solusi, dan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nah, itu topik keempat. Topik yang kelima itu mengenai pembiasaan hidup bersih dan sehat. Nah, secara khusus situasi pandemi yang sekarang kita alami bersama-sama, tentu kalian di rumah juga lebih sering menjaga kesehatan, membersihkan tubuh, kemudian cuci tangan, kemudian mandi berapa kali, 3 kali itu mungkin kalau pergi, mandi lagi, keluar, mandi, masuk rumah, mandi lagi, dan seterusnya. Nah, itu menjadi topik yang akan kita bahas juga, bagaimana kebersihan itu adalah bagian dari menjaga kesehatan hidup kita. Yang keenam, itu ada topik mengenai seksualitas. Nah, kalian adalah remaja-remaja yang mulai bertumbuh. Biasanya kalian akan mengalami perkembangan dan juga gejolak seksualitas tentang masa-masa pubertas, kemudian meningkatnya hormon-hormon dalam tubuh kalian, kemudian kalian harus mengelola pandangan-pandangan seksualitas dengan benar, kemudian belajar bagaimana mengenali tubuh kalian, mencintai tubuh kalian dengan benar. Nah, di topik 6 akan kita bahas itu semua dalam konteks seksualitas hidup kalian. Kemudian topik 7 itu mengenai karakter pribadi kalian. Bahwa Tuhan menciptakan semua manusia ini tidak ada yang sama. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu unik adanya. Maka kalian akan diajak menggali siapa diri kalian. Kemudian kalian itu udah tipe pribadi seperti apa. Kalau misalnya saat ini sedang galau, sedang segala macam, kalian akan diajak lebih dalam lagi melihat, oh ternyata saya ini adalah pribadi yang unik. Oh ternyata teman saya itu meskipun menjengkelkan juga pribadi yang unik. Nah, kita diajak untuk menerima juga perbedaan-perbedaan antar pribadi dalam topik ini. Nah, topik dalam yang ke-8 itu soal bagaimana kalian menabung atau hidup hemat. Nah, kadangkala dalam situasi seperti ini, dewasa ini banyak anak-anak lebih menyukai game, lebih menyukai shopping mungkin bagi perempuan-perempuan. Yang cewek-cewek ini suka shopping. Nah, kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan secara sederhana agar kalian juga bisa belajar menabung dan menjadi pribadi yang tidak boros. Nah, berikutnya topik yang ke-9 itu mengenai cita-cita kalian. Karena biasanya kalian kalau sudah kelas 8 akan beranjak kelas 9, itu tandanya kalian sudah memulai memikirkan cita-cita seperti apa yang akan kalian bangun, akan kalian capai. Nah, itu penting sekali. Bagaimana cita-cita dari kecil tuh menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang pada akhirnya memiliki goal atau memiliki tujuan yang pasti. Banyak orang sukses, banyak orang hebat selama ini berangkat dari membangun cita-cita dari hal-hal yang sederhana. Nah, itu yang topik ke-9. Topik yang ke-10 mengenai soal bullying. Barangkali kita tidak pernah sadar dalam pergaulan kita sehari-hari, kita seringkali mengejek teman, kemudian meremehkan, kemudian juga menjelek-jelekan entah nama orang tua, entah kadang-kadang juga menjelekan soal karena rambutnya, karena warna kulit, dan seterusnya. Nah, bullying itu sekecil mungkin harus dihindari, dan kalau bisa memang tidak ada sama sekali. Karena kalau kita melakukan bullying itu sama halnya dengan kita menghina martabat orang lain, menghina martabat Allah sendiri. Maka dengan situasi usia remaja kalian, sebisa mungkin di sekolah atau mungkin dalam pergaulan sekalian, bullying itu tidak ada. Karena apa? Karena dengan bullying kita sama halnya membangun citra buruk dalam diri kita dan juga orang-orang lain, juga menghina citra Allah sendiri. Nah, 10 topik ini kita akan bahas selama 1 semester dalam proses pembelajaran kita. Semoga semuanya bisa belajar sesuai dengan materi-materi ini dengan tuntas, dan kita bisa mendalami satu demi satu demi perkembangan kalian semua. Kita akan banyak belajar situasi yang tidak berbeda dari situasi sebelumnya, dengan situasi jarak jauh seperti ini.
kita akan sering ketemu secara virtual. Maka harapan saya, harapan Pak Aris, kalian tetap bersemangat, tetap fokus dalam proses belajar kalian. Jika ada banyak kesulitan, kalian bisa konsultasikan, kalian bisa sampaikan kepada saya melalui nomor telepon yang ada tadi, atau mungkin melalui media sosial boleh. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu. Dan tentu saja dalam situasi yang jarak jauh ini, Pak Aris ingin mengenal kalian lebih dekat. Meskipun tidak bisa bertemu tatap muka, tapi setidaknya Pak Aris akan mengenal kalian lewat media-media seperti Zoom, seperti Google Meet, dan seterusnya. Nah, untuk itu sebagai perkenalan awal, silakan kalian nanti mengisi apa yang Pak Aris tuliskan di sini. Ada 2 link yang harus kalian isi sebagai bahan perkenalan awal dalam semester ini, dalam awal tahun ini. Semoga dengan apa yang kalian tuliskan, Pak Aris juga semakin mengenal kalian satu demi satu. Bagi beberapa orang yang mungkin sering ke perpustakaan mungkin sudah kenal ya, tapi bagi banyak orang yang jarang sekali atau mungkin bahkan tidak pernah ke perpustakaan, tidak mengenal Pak Aris, dan juga Pak Aris juga nggak mengenal kalian, maka nanti kita akan mengisi 2 link ini. Yang pertama itu mengenai asesmen kalian secara pribadi. Kalian akan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan mengenai diri kalian yang Pak Aris harus kenal dari situasi, dari yang kalian isi. Nanti ini sifatnya rahasia dan tidak diberitahukan kepada siapapun. Yang kedua itu mengenai angket yang harus kalian isi juga. Ada 50 pertanyaan di situ yang membantu kalian untuk kami beri topik-topik dampingan di luar materi yang sudah ada tadi. Jadi dengan mengisi angket ini, kalian membantu Pak Aris untuk menginventaris kira-kira apa saja kebutuhan dasar kalian selama masa-masa pendidikan jarak jauh ini. Dan kalau dibaca satu persatu, Pak Aris juga akan merumuskan kebutuhan-kebutuhan yang mungkin akan membantu kalian dalam mengatasi setiap kesulitan. Jadi silahkan diisi angket itu dengan jujur, dengan tenang, tidak usah terburu-buru, tidak harus dikumpulkan dalam waktu 1 hari, tapi kalian boleh kumpulkan seminggu, atau mungkin nanti kalau memang sudah waktunya Pak Aris anggap selesai, akan Pak Aris reminder di Google Classroom yang akan dibuat dalam pertemuan berikutnya. Jadi isi saja dengan tenang, jangan terburu-buru, diisi dengan jujur, dan tentu saja sendiri, tidak boleh dipengaruhi orang lain. Diisilah angket dan juga asesmen itu dengan tenang, dengan sendirian, tanpa bertanya kepada teman atau bahkan orang tua. Sebisa mungkin dengan kalian jujur, maka kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dengan baik. Jujur terhadap diri sendiri itu artinya kalian mulai belajar dewasa dan mengenal diri sendiri. Jadi silahkan diisi 2 angket ini. Nanti kalau memang ada banyak kesulitan yang kalian tidak tahu cara mengisinya, silahkan kontak saya di nomor yang tadi. Jadi begitu saja anak-anak. Semoga dalam proses pembelajaran selanjutnya dalam pendidikan jarak jauh ini, kita semakin mengenal dan juga kalian boleh bertumbuh dan berkembang dalam semangat yang baru dan juga spirit yang baru. Dan saya ucapkan selamat dan terima kasih. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan kontak di email atau di nomor WhatsApp yang ada di situ. Sampai ketemu dalam proses pembelajaran berikutnya, secara khusus dalam video-video atau mungkin dalam Zoom yang akan kita sampaikan. Prinsipnya dalam bimbingan konseling kita tidak harus datang kalau ada masalah, tetapi kalian harus datang ketika kalian memang berharap ingin bertumbuh dan ingin berkembang. Jadi Pak Aris terbuka kan banyak hal. Bila kalian ingin menyampaikan sesuatu, silahkan tanya atau mungkin WhatsApp atau mungkin kirim email atau DM, terserah. Mana yang menurut kalian lebih efektif dari rumah kalian masing-masing. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa terus berdoa dan tetap bersemangat.